物练就的一手好刀，我的威力可不比三面真火弱。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tun Tianji, tepatnya untuk episode 19. Dan kita akanlah melihat kalau MC utama kita akanlah bertarung dengan Hou Tian sebagai ayah dari Ratu Yuanxi, dan mereka berdua akan saling balas dendam satu sama lain. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Uyu yang telah berada di ruangannya menekankan kalau untuk hari ini dia haruslah membayar atas perbuatan di masa lalu. Hou Tian juga menjawabnya, sudah waktunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan keluarlah binatang iblis purba yang ternyata untuk Hou Tian, dia berada di ranah kondensasi Qi tingkat kedua. Yuan Hao yang melihatnya, dia langsung keluar dari persembunyian dan memperingatkan kepada Uyu kalau binatang iblis purba yang dinamakan sebagai Fei Pembelah Langit akanlah menghabisi nyawanya kali ini. Dan dia langsung memerintahkan iblis tersebut untuklah menyerang bisa-bisanya. Namun berbagai serangannya berhasil untuklah dihindari. Giliran dari Uyu untuklah mengerahkan serangan tongkat ilahi. Sementara untuk Zhongwu, dia berhasil untuklah mengalihkan perhatian monster iblis tersebut sembari menggendong si bayi yang sedanglah menangis, dan dia meminta kepada bayi tersebut janganlah menangis ketika dia bertarung karena ini akan sangat merepotkan. Setelah berhasil melenyapkannya, Zhongwu mendapati serangan yang membuat tangan kirinya haruslah terputus. Ini masih belum tahu ya, tangannya terputus atau tangan palsu. Namun yang pasti, situasi dia semakinlah terpojok. Beberapa manusia yang telah terkontaminasi serta beberapa belakang luas juga telah mengelilingi dirinya. Namun dirinya tidak akanlah menyerah begitu saja. Dia akanlah bertarung sampai mati untuklah menjaga kerajaan ini. Dan secara tiba-tiba dia mendapati bala bantuan dari para penjaga kaisar. Sembari memberitahu kalau hari ini tidak seperti hari lainnya. Semuanya akanlah berjuang untuk menjaga kerajaan. Namun ya tetap saja dia memberikan sebuah peringatan. Jika dia berani menentang kaisar lagi, maka dia sendirilah yang akan menangkap mereka semua. Zhongwu tetaplah tidak terima. Dia akanlah tetap menentang kaisar terkecuali satu kaisar. Tetapi sang jenderal meminta kepada dia cukuplah berbicara omong kosong. Dan dia meminta kepada Zhongwu untuklah memimpin seluruh para rakyat jelata untuklah pergi dari sini. Mereka hanya akan mengganggu pertarungan mereka dan serahkan semua ini kepada para prajurit. Tetapi para rakyat jelata juga tidaklah terima, dianggap sebagai beban. Mereka kembali mengambil pedangnya dan bersiap untuklah berperang. Sembari berkata, meskipun saat ini mereka adalah rakyat jelata, tetapi dulunya mereka juga seorang prajurit. Wow. Dan jika berbicara melindungi rumah, pasti semuanya akanlah terlibat. Satu persatu rakyat jelata juga memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing, membuat Zhongwu sampai geleng-geleng kepala. Ternyata selama ini dia tidaklah menyadari. Sontak ya, untuk sang jenderal yang telah mengetahui mereka adalah seorang prajurit tidaklah mempermasalahkannya. Karena ini berbicara melindungi rumah, maka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuklah melindunginya. Dan mereka bekerja sama untuklah mengalahkan para binatang iblis. Kembali kepada Yuan Hao yang sangatlah tidak percaya kalau Uyu yang hanya berada di ranah kondensasi Qi tingkat pertama, tetapi bisa untuklah menghabisi 3 binatang iblis yang berada di tahap 2 kondensasi Qi. Sedangkan untuk Uyu, dia telah berhasil menekan Hou Tian, tetapi tujuannya bukan untuklah menekan terus-menerus, melainkan tujuan utamanya yaitu menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu. Setelah berhasil, dia meminta kepada kakaknya untuk jauh-jauh dari sini. Dikarenakan dia ingin menyelesaikan semua permasalahan ini. Hou Tian yang sungguh tidak percaya, ternyata kemampuan dari Uyu tidak bisa dianggap remeh.
maka dia juga akanlah memasuki mode serius sehingga keluarlah naga es jatuhnya surga. Begitu juga dengan Wuyu tidak mau kalah, dia mengeluarkan kekuatan 5 elemen. Sama-sama berbentuk naga tetapi beda warna. Setelah melakukan bentrokan, Hao Tian sengaja untuklah melemahkan serangannya, membuat naga milik dari Wuyu berhasil untuklah menembusnya, yang membuat dia sangatlah begitu dekat dengan mukanya Hao Tian. Tetapi Wuyu telah memasuki jebakannya, sehingga tubuhnya pun langsunglah terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak sampai di situ, Hao Tian langsunglah membakarnya dengan api ungu. Wuyu langsunglah mengerang kesakitan, membuat Putri Uyao sungguh begitu khawatir dan mencoba untuklah menyelamatkannya. Tetapi Yuan Hao langsunglah menghentikannya. Alhasilnya dia langsung digaplok dengan batang kayu sampai terpental. Sembari diperingatkan, jika dia mendekat lagi, maka batang kayu ini yang akanlah menghantamnya, sehingga dia pun ketar-ketir dan tidak lagi berani untuk mendekatinya. Waduh, namanya doang kaisar ya, tetapi mentalnya pengecut guys. Si Tu Minglong memberitahu kepada Wuyu, jika dia terus-terusan menerima serangan ini, maka dia akan langsung berubah menjadi abu. Dan Minglong sungguh tidaklah mau kalau wadahnya hilang begitu saja, maka dia juga akan turun tangan untuk membantunya. Dia meminta kepada Wuyu cepat-cepat memvisualisasikan pikiran monyet kepada dia, sebab dia akan mengajarkan cara untuklah menetralkan api. Bukan hanya menetralkan, melainkan juga untuklah mengakhiri siklus kehidupan dan kematian. Jadi dia meminta untuklah tenang saja, tidak perlu khawatir kalau dia akanlah meninggal begitu saja. Sedangkan untuk Hao Tian terus-menerus meremehkan Wuyu kalau dia hanyalah seorang bocah kemarin yang sama sekali tidaklah mengetahui seni bela diri. Jadi ya bagaimana mungkin dia bisa untuklah melawannya sebagai seorang yang abadi yang mengerti kekuatan seni bela diri tahu. Jadi baginya, Wuyu datang hanya untuklah memberikan nyawanya secara cuma-cuma. Yuan Hao membenarkannya. Ternyata untuk ayahnya berada di level ketiga kondensasi Qi. Tidaklah mungkin seorang Wuyu bisa untuklah menghadapinya. Dia memastikan kalau Wuyu akanlah meninggal dunia. Tetapi kesenangan mereka langsunglah dipatahkan. Tiba-tiba terlihatlah sebuah sinar berwarna kuning yang terang menerang menyelimuti tubuh dari Wuyu. Ternyata dia telah berhasil untuklah mempelajari teknik yang telah diberikan kepadanya, yang memiliki nama sebagai teratai menempa tubuh. Ditambah dia juga langsung menggunakan kekuatan transformasi keras sakti. Alhasil, Hao Tian pun mendapati hantaman tongkat ilahinya, membuat inti formasinya langsunglah hancur. Yuan Hao yang begitu khawatir kalau ayahnya akanlah meninggal dunia, dia langsunglah mendekatinya. Tetapi Hao Tian langsunglah mengambil inti jiwa dari anaknya sendiri. Dan dia tidaklah begitu peduli meskipun anaknya haruslah meninggal dunia, setidaknya dia akanlah mendapati kekuatan pelahap surga. Yuan Hao yang begitu sangatlah percaya kepada ayahnya, akhirnya dia pun mendapati kekecewaannya sendiri. Dia mengungkapkan kecewaannya, ternyata dia memiliki keluarga yang sama sekali tidaklah mencintai dirinya. Putri Uyao yang melihat hanya bisa geleng-geleng kepala, bahkan harimau buas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Tetapi Hao Tian jauh lebih kejam dari para binatang. Baginya dia sudah seperti iblis. Setelah mendapati kekuatannya, Hao Tian kembali mempertanyakan apakah dia benar-benar inginlah balas dendam. Jika iya, maka lanjutkanlah pertarungan ini, dan formasi pelahap surga langsunglah diaktifkan. Wuyu sungguh begitu terlambat untuk menghentikannya, membuat Hao Tian tertawa terbahak-bahak, dikarenakan dirinya sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan semua ini. Dan Hao Tian berkata lagi, dia akanlah memperlihatkan kepada seluruh dunia apa itu arti dari kekuatan pelahap surga.
sehingga seluruh para warga yang berada di kerajaan tiba-tiba terhisap, sedangkan untuk Zhongwu serta lainnya mencoba untuklah bertahan. Wuyu yang berada di atap rumah melihat semua kejadian ini benar-benar sangatlah begitu murka. Kalau Hou Tian tidak bisa untuklah dimaafkan, dan dia menerjang ke arah Hou Tian sembari mematahkan beberapa serangannya. Tetapi ini masihlah belum cukup karena Hou Tian hanya mencoba untuklah mengulur waktu. Dan ternyata ya untuk formasi dari pelahap surga masihlah belum begitu sempurna. Dan tongkat nirwana naga dikerahkan. Begitu juga dengan teknik iblis menentang surga. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Tetapi kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini sebetulnya seru banget, tetapi di akhir-akhir malah bersambung. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 老娘平日里杀猪练就的一手好刀，我的威力可不比三面真火弱。烧到。